Boleh dijelasin nggak Bu, itu apa aja perbedaannya? Mau tahu ya? Mau tahu Tahu dong. banget ya. Halo Sobat RPO, ini dia Report, registrasi pangan olahan podcast. Registrasi nggak pakai repot. Kali ini kita kedatangan Ibu Yuni Kuswanti selaku Ketua Tim Penyusunan Pedoman dan Evaluasi Registrasi Pangan Olahan buat ngobrolin kategorisasi risiko Bu di IREK RBA. Nah, selamat datang Ibu Yuna. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Boleh disapa-sapa dulu. Baik. Halo sahabat RPO, terima kasih yang sudah diundang hadir di acara Report benar banget. Oke. Registrasi nggak pakai Nggak pakai repot. Ya, terima kasih ya Ibu. Nah, kita langsung aja ya Bu ya. Kalau ngomongin soal IREK RBA nih Bu, di aplikasinya tuh kan kalau kita scroll ke bawah, biasanya di paling bawah tuh ada kategorisasi risiko pangan olahan. Ada MR, ada MT ya Bu, dan T. Boleh dijelasin nggak Bu, itu apa aja perbedaannya? Mau tahu ya? Mau tahu dong. Tahu banget ya. Jadi seperti kita tahu ya, untuk registrasi pangan olahan itu memang ini sesuai amanahnya juga dari PP 5 bahwa setiap perizinan itu harus berbasis risiko. Nah, untuk registrasi pangan olahan itu dibagi jadi 3 tingkat risiko. Ada menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Nah, kriteria penentuan tingkat risiko ini adalah mulai dari apakah ada atau tidaknya peruntukan pangan gitu ya, misalnya untuk konsumen tertentu seperti pangan keperluan gizi khusus, atau ada tidaknya klaim pada label pangan olahan, kemudian ada atau tidaknya proses pengolahan tertentu, atau juga ada atau tidaknya penggunaan bahan baku yang ada pengaturan batas maksimum ataupun bahan tambahan pangan yang ada pengaturan batas maksimumnya gitu. Jadi ada penyebab-penyebab Betul. Kenapa pangan itu masuk ke risiko yang mana-mana iya, gitu ya. oke. Nah, biasanya makanan atau pangan yang termasuk di kategori MR, MT, dan tinggi itu contohnya apa aja? Ya, jadi kalau untuk yang masuk menengah rendah atau MR ini pastinya yang nggak tanpa yang tadi saya sebutin ya, gitu ya, yang tanpa peruntukan, tanpa klaim, tanpa BTP, tanpa bahan baku dengan batas maksimum, juga tanpa proses pengolahan tertentu. Itu misalnya nih yang paling banyak mungkin produk pangan UMK ya, misalnya kayak misalnya teh atau kopi bubuk, atau misalnya makanan ringan tapi dia nggak pakai perisa atau pewarna dan sebagainya, misalnya cuma keripik cuma pakai garam gitu ya, yang emang natural, gula natural, terus nggak pakai tambahan bahan-bahan itu bisa masuk menengah rendah gitu. Nah, menengah tinggi ini khusus untuk produk pangan olahan yang diwajibkan memiliki sertifikat SNI, contohnya air minum dalam kemasan, kemudian kakao bubuk ya, tepung terigu, garam beriodium, minyak goreng, sama ikan tuna makarel dalam kaleng. Ya, tapi dengan catatan dia bukan yang dengan tanpa disertai klaim dan lain-lain tadi ya, gitu, itu baru bisa masuk yang menengah tinggi. Nah, untuk yang risiko tinggi itu yang kalau dia nggak masuk DMA dan dia nggak MT, otomatis masuk tinggi. Udah pasti itu ya. Nah, saya tuh dengar kayaknya ada yang baru ya Bu, di antara MR, MT, dan T ini ada juga tinggi notifikasi gitu ya. Nah, bedanya tinggi notifikasi dengan tinggi yang biasa pasti gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya untuk tinggi notifikasi sebenarnya produknya masuk risiko tinggi gitu dulu ya pegangannya. Kenapa dia notifikasi? Karena dia timelinenya lebih pendek daripada yang tinggi yang biasa. Kenapa? Karena kalau yang tinggi notifikasi itu adalah risiko tinggi yang dia misalnya sudah punya yang terdaftar sejenis gitu ya, sama gitu ya, atau kemudian dia merupakan pangan produksi risiko tinggi yang sudah memiliki sertifikasi atau izin penerapan PMR. Atau juga misalnya dia pangan risiko tinggi yang sudah memiliki SNI sukarela, itu masuknya ke yang tadi dapat karpet merah lah istilahnya ya, istilahnya 15 hari kerja. Tapi dengan catatan yang ini tadi saya sebutkan tadi tuh dia bukan masuk kelompok pangan peruntukan ataupun mencantumkan klaim. Oke. Nah, diinget-inget tuh sahabat RPO. Dan tentu juga yang dikepoin nih sama sahabat RPO nih Bu, durasi penyelesaian nih Bu. Spill sedikit Iya, boleh nih di spill durasi masing-masing risiko. Jadi kalau untuk risiko menengah rendah, karena risikonya sudah rendah gitu ya, maka ini hanya 1 hari kerja setelah
dibayarkan SPB-nya oleh pendaftar. Jadi tidak ada evaluasi petugas, sepenuhnya hanya dievaluasi oleh sistem. Tapi kan memang ada tanggung jawab ya yang dialihkan ke pelaku usaha pastinya karena nggak ada evaluasi petugas. Dan itu harus ada pembuktian tanggung jawabnya ini berupa penyampaian dan komitmen 12 bulan setelah terbit. Nah, untuk yang menengah tinggi ini adalah timeline-nya 5 hari kerja, dihitungnya setelah pembayaran juga. Tapi kalau untuk yang menengah tinggi ini ada proses verifikasi nih sebelum diterbitkan surat perintah bayarnya gitu. Nah, kalau yang tinggi ini untuk penilaian itu 30 hari kerja time to respond. Jadi ini sering disalahartikan ya, time to respond itu artinya untuk penilaian ini kan ada 3 keputusan nih. Bisa berupa persetujuan kalau semuanya sudah lengkap dan benar, itu dalam 30 hari kerja langsung dapat PB-Unku atau izin edarnya gitu ya. Tapi kalau misalnya dia ada masih belum lengkap atau belum sesuai, itu kan akan disampaikan kelengkapan data, permintaan kelengkapan data. Nah, nanti setelah itu disampaikan tuh waktunya putus tuh gitu ya. Jadi 30 hari nanti pindah bolanya ke pelaku usaha untuk melengkapi. Pelaku usaha pun juga sama punya waktu 30 hari kerja. Jadi nanti tergantung kelengkapan nanti yang disampaikan oleh pelaku usaha, bisa jadi itu bisa 30 kali sekian kalau memang nanti nggak lengkap-lengkap gitu nggak dipenuhi gitu ya Bu ya. Gitu. Jadi bisa kali 30 kali 3 atau 30 kali berapa tergantung bolak-baliknya pemenuhan kelengkapan data. Memang durasi itu udah ada, makanya yang penting kita penuhi data dengan benar gitu ya Bu. Dan kalau dari awal kan sudah langsung mulus gitu ya. Iya, benar. Kita juga begitu. Iya, harus sama-sama disiplin ya gitu ya pelaku usaha. Nah, itu dia sahabat RPO, sekilas informasi tentang kategorisasi pangan di IREK RBA. Semoga sekarang jadi semakin tercerahkan ya Bu ya. Terima kasih kepada Bu Yunai. Sama-sama. Nah, sahabat RPO, salam report, registrasi gak pakai repot. Dah.